Di tahun 2025 nanti, ada yang bakal berubah besar-besaran di dunia pendidikan Indonesia. Ada sebuah kebijakan baru yang akan mengubah cara kita melihat proses belajar, dan ini bukan sekedar ganti kurikulum biasa loh. Coba deh kita berhenti sejenak dan berpikir, sebenarnya apa sih yang bikin seorang siswa itu sukses? Apakah nilai A yang berderet di rapor? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih mendasar? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari perubahan besar yang akan kita bahas. Kenyataannya sering banget kan kita ngerasa ada jarak yang jauh antara teori di buku pelajaran dengan skill yang benar-benar kita butuhkan di dunia nyata. Nah, kebijakan baru ini hadir untuk membangun jembatan yang kokoh di atas jurang pemisah itu. Dan jembatan itu punya nama, co-kurikuler. Mungkin kedengarannya nggak teknis ya. Tenang aja, konsep di baliknya sebetulnya simpel banget, tapi dampaknya, wow, bisa luar biasa. Gampangnya gini, co-kurikuler itu adalah aktivitas yang membawa pelajaran dari dalam kelas ke dunia nyata. Tujuannya ada 3, memperkuat, memperdalam, dan memperkaya pemahaman siswa. Jadi ini bukan lagi sekedar kegiatan tambahan, tapi jadi bagian inti dari proses belajar itu sendiri. Biar lebih kebayang, kita bedain yuk. Intrakurikuler itu ya pas kita belajar rumus fisika di dalam kelas. Ekstrakurikuler itu pas kita ikut klub basket karena memang hobi. Nah, co-kurikuler ini ada di tengah-tengahnya. Pas kita pakai rumus fisika tadi buat ngebangun robot sederhana dalam sebuah proyek sekolah. Kelihatan kan bedanya? Dia sengaja nyambungin teori sama praktek untuk ngebentuk karakter. Terus, apa sih tujuan akhir dari semua ini? Tujuannya, ini ambisius banget. Yaitu untuk mencetak profil lulusan yang benar-benar baru, yang didefinisikan oleh 8 dimensi kunci. Filosofi di baliknya itu keren, namanya pembelajaran mendalam. Coba bayangin deh, sebuah proses belajar yang nggak cuma ngisi otak dengan fakta, tapi juga menyentuh hati dan menggerakkan tangan untuk berkarya. Intinya, gimana caranya biar belajar itu jadi pengalaman yang bermakna, relevan, dan ya seru. Oke, kita bedah yuk 8 dimensinya. 4 yang pertama ini ibarat fondasinya, fondasi karakter dan intelektual. Jadi tujuannya itu ngebentuk siswa yang nggak cuma beriman dan jadi warga negara yang bertanggung jawab, tapi juga jadi pemikir kritis, yang logis, dan inovator yang kreatif. Nah, 4 dimensi berikutnya fokus ke keterampilan hidup yang esensial. Kemampuan untuk kerja bareng dalam tim, mandiri dalam mengelola diri, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta jago berkomunikasi. Kalau semua ini digabungin, wah ini sih cetak biru untuk membentuk manusia yang utuh. Pada akhirnya, seperti yang ditekankan dalam dokumen kebijakannya, tujuan akhirnya tuh jauh melampaui sekedar prestasi akademik. Ini tentang membentuk generasi pemimpin masa depan yang berintegritas, profesional, dan mampu membawa perubahan. Oke, teorinya keren banget. Sekarang pertanyaan praktisnya, gimana semua ini bakal dijalanin di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia? Kabar baiknya, kebijakan ini tuh fleksibel banget. Sekolah bisa milih dari 3 jalur utama. Bisa berupa proyek lintas mata pelajaran, bisa lewat gerakan yang fokus ngebentuk kebiasaan baik, kayak kejujuran dan disiplin, atau bahkan bikin program unik yang dirancang khusus sesuai dengan kearifan lokal daerah masing-masing. Dan ini nih bagian terbaiknya. Ini bukan pendekatan satu ukuran untuk semua. Kebijakan ini justru ngasih otonomi dan kepercayaan kepada para guru di lapangan untuk berinovasi dan merancang program yang paling relevan bagi siswa dan komunitas mereka. Bayangin deh seberapa kuatnya ini. Melihat maraknya misinformasi, seorang guru bisa langsung merancang program co-kurikuler penalaran kritis untuk membekali siswanya. Ini baru namanya pendidikan yang merespon langsung tantangan zaman. Poin kuncinya adalah pendidikan itu bukan lagi cuma urusan sekolah. Panduan ini menekankan kemitraan catur pusat, yang artinya suksesnya seorang murid adalah hasil kerja bareng antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan bahkan media. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita? Buat para siswa, orang tua, dan bagi masa depan Indonesia secara keseluruhan. Yuk kita simpulkan dampaknya. Dan ini mungkin poin paling penting yang harus kita pahami. Co-kurikuler bukan lagi sekedar kegiatan ekstra setelah jam sekolah. Ini adalah pergeseran yang fundamental. Kalau diibaratkan kue, ini bukan lagi hiasan di atasnya, tapi menjadi salah satu bahan utama dari adonan kurikulum itu sendiri. Dan coba lihat angka ini, 360 jam. Sebanyak itulah alokasi waktu co-kurikuler per tahun untuk siswa kelas 7. Ini bukan main-main, ini adalah sebuah investasi waktu dan sumber daya yang masif dalam pengembangan setiap siswa secara utuh. Kutipan ini ngerangkum esensi dari seluruh gagasan ini dengan sempurna.
Tujuannya adalah untuk membuat pembelajaran menjadi hidup, memindahkannya dari sekedar teks ke dunia nyata, dan benar-benar membentuk cara siswa berpikir, merasa, dan bertindak. Pada akhirnya, inilah pertanyaan besar yang tersisa untuk kita semua. Pergeseran fundamental menuju pembelajaran di dunia nyata ini punya potensi yang luar biasa. Bagaimana ia akan membentuk angkatan kerja, warga negara, dan para pemimpin Indonesia di masa depan? Ya, waktu yang akan menjawabnya.